kalau gaya hidup orang modern gini buan dake jonan jauh jonan dake. Kalau di kampung itu mungkin lain ada pak sinyal pak ya. Iya bu, sinyal agak hilang timbul. Ya bu ya. Kalau kesinan tuh buan di balik buki itu kadang ibu asik jo gadgetnya. Facebook lah, WA lah, misalnya apa ibu, apa lah waktu ibu lo pulang karajo, anak lah bakal tuh anak lo bu. Sehingga apa bapak ibu yang dirahmati Allah, rumah tangga yang harusnya jadi tempat curhat, tempat berlindung, tempat berbagi kasih sayang, sekarang sudah bias. Malah kayak pak ketua PA pak ibu, itu real. Orang ini majuan carai hanya karena berbeda warna lipstik. Ibu, aku yang berarti. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Camat Nagari Ampik Bayang Utara beserta seluruh jajarannya atau mewakili, yang kami hormati Bapak Wali Nagari beserta seluruh jajarannya, ibu-ibu anggota Majelis Taklim, ibu ketua BKMT, dan seluruh kita yang hadir dalam masjid yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat. Ya Pak ya, kita masih diberikan nikmat sempat dan nikmat sehat. Alhamdulillah Ibu-ibu. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita doakan untuk junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah katakan surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dijadikannya pasangan hidup dari jenis kita sendiri. Apa kata Allah tujuannya Bapak Ibu? Litaskunu ilaiha, supaya kita damai. Ya Bu ya, tujuan itu menikah Bu, supaya damai. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita ini makhluk sosial. Kita butuh perhatian, kita butuh kasih sayang, kita butuh melanjutkan keturunan, karena memang itu fitrahnya. Itu fitrahnya. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku falaisa minni. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita cari Bu di berita-berita terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terkadang suami dibakar di istrinya. Ya enggak Bu? Terkadang orang tua dibunuh oleh anaknya, macam-macam Bu. Tapi alhamdulillah mungkin di kampung itu lain tidak terjadi Bu. Tapi kalau kita cari dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seolah-olah rumah tangga tidak lagi menjadi tempat kita berlindung. Seolah-olah rumah tangga tidak lagi tempat untuk mendapatkan kedamaian. Mohon maaf Bapak Ibu, acuk ini anak-anak itu pak sepi dalam keramaian. Iya Bu, kadang kalau gaya hidup orang modern gini Bu, dake jonan jauh jonan dake. Kalau di kampung itu mungkin lain ada pak sinyal pak ya. Iya Bu, sinyal agak hilang timbul. Ya Bu ya. Kalau kesinan tuh Bu di balik buki itu kadang ibu asik jo gadgetnya.
Facebook lah, WA lah, misalnya Pak Ibu, apa lah makin itu lo pulang karajo, anak lah bakal tuh anak lo Bu. Sehingga apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumah tangga yang harusnya jadi tempat curhat, tempat berlindung, tempat berbagi kasih sayang, sekarang sudah bias. Malah kayak Pak Ketua PA, Pak Ibu, itu real. Orang ini majuan carai hanya karena berbeda warna lipstik. Bu, apa yang itu kasus Pak. Jadi suaminya mengajukan carai itu, masalahnya warna lipstik udah rumah hambo kok Pak Hakim ndak dulu le dong. Masya Allah. Iya Bu. Lejau ini. Jadi mungkin kalau dulu agak melo ya Bu ya. Kalau kini ngejreng gitu. Nah, artinya apa Bu? Rasa kepercayaan itu sudah pudar. Terlalu rapuh rumah tangga kita sepertinya. Kan terlalu rapuh tuh. Pasisi saja tuh yang tercatat tuh Pak. Yang tercatat sampai Oktober sudah 700 kasus. Baru sampai Oktober. Alhamdulillah entahlah mau sampai Desember patah. Kami tidak mau ke situ lagi gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya dalam agama kita ada pedoman, ada panduan doa sebenarnya membina rumah tangga. Sehingga Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Malah kata Rasulullah, kok kamu milih pasangan hidup, ya Pak? Kok ini tuh udah itu kaji lah Bu. Malu kami gak disuruh milih pasangan hidup. Ya Bu, kamu milih minantu lah kita sekurang-kurangnya Bu. Ya Bu, kalau kamu milih minantu kadang gak Bu, kalau kami di situ satu tipe calon Pak. Udah, itu calon minantu amanah, ya sebenarnya di mana kerajaan. Ya Bu, kalau di Bayangkara lain gak ada apa? Lain gak kerajaan tanya dulu dana. Ya Bu, nah di mana kerajaan? Itu kerajaan bergaul. Kan itu loh kebuang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah menyatakan kepada kita, memberikan pedoman kepada kita, tungkahul mar'ah li arba'in, limaliha, linasabiha, lijamaliha, lidiniha, fadfar bizat tidin taribat siada. Aku pedoman yang membuat. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu milih pasangan hidup, perhatikanlah 4 aspek. Kalau gitu tuh mencari minantu lah Bu. Yang pertama apa kata Rasulullah? 5 lihat hartanya. Di material. Nah, ya Bu. Kenapa? Karena memang faktor ekonomi terkadang juga menjadi pemicu kehancuran dalam rumah tangga. Cari hadis kebetulan. Yang kedua kata Rasulullah, lijamaliha. Kecantikan atau ketampanannya. Katanya ambo kapak para lu minantu ranca Pak. Iya, jalannya kan dicari. Iya Bu. Para lu minantu gagah Bu. Iya. Kan memang hadis menyatakan seperti itu. Wali nasabiha, nasab, keturunannya. Lai orang elo-elo, orang gaknya orang elo-elo kan seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan hadis tadi, 3 dunia. Tidak Bu, haratu, kecantikan atau ketampanan, keturunan. Tapi apa kata Rasulullah? Fadfar bizatitin terlibat siapa? Pilihlah karena agamanya, pasti bahagia. Ini jaminan ini Bapak Ibu. Jadi Bu, ndak baado, gagah yo paralu. Urang bakar rajonya paralu. Keturunan orang elo-elo ini paralu. Karena ini dicari, dirasukan dalam kehidupan awak. Tapi jangan lupa kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prioritaskanlah lamihanlah saketek porsinya ke bidang akhlak dan agamanya. Karena jaminnya seperti itu. Pasti bahagia kata Rasulullah. Sabe baabu. Kok dapet itu Pak minantu gagah, alhamdulillah, nyoba pangki, alhamdulillah, orang elo-elo keturunannya, alhamdulillah. Tapi mohon maaf Pak, ketika agamanya sangat minim misalnya, rusak perasaan anak itu Bu. Nggak iya Bu? Anak kawak bawa kalau orang gaya kurang aja. Anak adik karajuan salah aja. Tambah-tambah dompetnya imannya kurang, dompetnya tambah rusak perasaan kita Bu. Iya, karena dia bisa sewenang-wenang ketika imannya yang tidak ada. Makanya kata Rasulullah, fadfar bizatidin taribat siada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalau kamu milih. Ini tidak memilih, awal dalam rumah tangga Bapak Ibu. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah benar-benar ditopang karena agama.
bantu itu Bu, mohon maaf, sholat terkadang sesuatu hal yang menjadi tidak penting lagi kita lihat dalam rumah tangga kita. Kadang nggak Bu, kalau anak itu nilai matematiknya rendah, berang nggak? Badak payah les nak, payah ama malesan mahal tuh mah, les tuh mahal biayanya. Tapi bapak ibu le ibu hati kita Pak, le miris hati kita ketika anak awak tidak sholat. Mohon maaf bapak ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita baca surat Al-Fat ayat 29 di situ Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Di situ jelas itu Bu. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau Islam itu Bu iya sholat. KTP awak tuh Islam tuh sholat. Artinya apa Bu? Elok bana Bu. Mana elok mah? Nggak bana sembahyang rasa kiri murah. Nah, misalnya ya Pak ya, tuh si anu tidak mencoba sembahyang Bu, tapi rasa ki limpah-limpah. Terkadang kan muncul pemikiran seperti itu Pak. Yakinlah Pak itu ujian. Ambil contohan Pak, ada orang yang ikut kuliah tapi tidak mendaftar Bapak, orang ujiannya satu ujian. Iya enggak Pak? Nilainya tinggi lo pada orang yang kuliah lain, misalnya Bu, tapi lain bisanya wisuda Bu? Enggak. Tidak, karena tidak pernah terdaftar menjadi mahasiswa. Bantu itu lo gitu Bapak Ibu. Elo banawa basidakah rajin misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita tidak pernah sholat, kita bukan muslim. Mohon maaf Bapak Ibu, pembeda muslim dengan kafir adalah sholat. Nah iku dan kadang lupa kita menanamkan ke anak-anak kita Bu. Ibu awak subuh hari dingin, saling itu balik. Bu, kok ada kebakaran subuh, baka-baka pasti o jagoan awak. Iya betul itu Bu? Iya, gampang ya Pak. Gampang pada tak baradetik ke Pak. Basi kaki gitu Bu. Basuh balik itu si kaki sih kok lain Bu. Lain sama. Ya Bu. Nah, baka-baka Bu kok tiba gampang walaupun sawoya gampang itu cuma masih gagih kok menjagoan anak awak Bu. Nah, ketika anak-anak kita lalai dari sholatnya, lay bantu itu gitu Bu. Indah. Lah sholat nak bukan begitu. Nak, sholat yuk, kok sembahyang lah nak. Iya Bu. Sebab apa Ibu yang dirahmati Allah? Amuh ndak amuh Pak. Nio ndak nio, suku ndak suku, dunia aku perjalanan. Percaya Ibu tuh. Lai, kadang ndak Pak. Camat Pak Wali kadang lagi pun ada dengan Mas Haji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Siap. Undingan deh jawaban aku. Sabanta aku galak-galak jadi beli lama di pasar, ha? Innalillah. Karena itu memang rahasia Allah Bapak Ibu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kini Bu, alhamdulillah kita lagi sholat. Nan paling kita camehan tuh Bapak Ibu, anak-anak kita. Karena apa? Rumah tangga yang bahagia itu jadi ditopang juga agama Pak. Memang ditopang dengan agama. Harus cameh gitu Bu. Karena Allah katakan untuk KGC bantu itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Takutlah kece Allah. Takutlah kalau kita meninggalkan anak-anak kita generasi yang lemah. Lemah apa maksudnya Pak Ibu? Lebih parah tuh lemah imannya, lemah agamanya. Jadi biarlah Bu, biarlah kita bersusah-susah Bu, biarlah nyinyir Bu. Dalam hadis itu kan disuruh anak sholat itu dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun kehendak juga kan dilatih kan seperti itu. 3 tahun tuh Bu, kalau sehari 5 kali gitu menyuruh anak sholat, lebaran 1000 kali tuh Bu. Setahun 360 hari kali 5 lah lebih 1500 kali ya Pak, menyuruh anak sholat. Nah, ayo sholat. Kadang-kadang di talingonya gua 5 kali sehari, masuk sampai 1500 kali tidak singgah di tak itu ya Bu, dari umur 7 tahun kata Rasulullah. Tapi insya Allah anak-anak kita ini alhamdulillah ya Bu, ya kita yakin
Di Bayang Utara nanti akan menjadi masyarakat madani, anak-anaknya menjadi anak-anak penghafal Al-Quran yang insya Allah akhlaknya akan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan dalam rumah tangga memenuhi Bapak dengan nilai-nilai agama. Sebab Bapak Ibu, kalau kita lebih ibadah, kita bisa sabar dalam rumah tangga. Mohon maaf Pak, bakok dalam kondisi COVID meningkat perceraian. Harusnya tuh dapat itu dong Pak. Ya Bu, harusnya tuh tidak. Sebab apa? Salah mau sibuk di luar. Dengan adanya musibah kemarin, awak banyak di rumah. Nah ya Bu, banyak di rumah. Ruh hebat bainahumnya harusnya semakin muncul. Berkasih sayang dengan anggota keluarga, dengan tetangga, segala macam itu semakin muncul harusnya dalam rumah tangga. Tapi ternyata realnya tidak begitu. Kasus perceraian meningkat di masa COVID kemarin Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat semua. Intinya adalah ketahanan rumah tangga kita tadi tidak ditopang dengan nilai-nilai agama. Sebab Bapak Ibu, yang namanya masalah hidup, jangan dari setahun lalu, dari semingguan lalu, dari tadi pagi lah. Tunjuk ibu-ibu dan ada masalah seketek pun. Woi kami dari pagi ini tidak ada seketek pun ada masalah dong. Lihat dong kita Bu, tidak ada. Yang namanya kehidupan memang seperti itu. Jadi kalau dalam kehidupan berumah tanggamu, bunda baca aja mengalah dong. Oh dia dulu kalah-kalah dong. Dia adalah sertifikasi. Gaji dia 2 kali lipat dari gaji apa? Ya Pak. Terkadang kan seperti itu muncul ego kita ibu yang dirahmati Allah. Tapi rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah baiti jannati, rumahku adalah surga. Nanti ya, sama sekolah. Ibu-ibu mau tahu jalan ke surga yang tak susah-susah? Iya Bu, iya kita Bu, jalan ke surga yang tak payah-payah? Iya, dalam Al-Quran Allah katakan perempuan yang solehah atau perempuan yang baik itu adalah menyenangkan hati ketika suami memandang, yang patuh ketika suami menyuruh, yang bisa menjaga diri ketika suami tidak ada. Batu itu tuh buah disambung dari hadis Rasulullah Pak. Perempuan itu ketika dia taat kepada Allah, menjalankan ibadah sholat, puasa dan patuh kepada suaminya, silahkan masuk pintu surga dari manapun yang dia suka. Masya Allah Bu, pilihlah besok insya Allah dari mana awaknya masuk. Tapi gue agak payah gitu gak Bu? Ya Bu, menyenangkan hati ketika suami memandang. Lain Pak? Kita dulu apa Bu? Lain Pak? Rebe-tebe. Kadang, mohon maaf Bapak, kadang kami ibu-ibu Bapak rancak tuh ketika kan naik odong-odong. Iya, coba tuh itu Pak. Kanai odong-odong deh, Masya Allah. Culah cukup puasa cantik kanai odong-odong tuh ibu di rumah, ha? Saju. Iya kan Pak? Tapi itu perintah Bu. Itu perintah Al-Quran. Jadi perempuan yang baik menurut Al-Quran itu adalah yang menyenangkan hati ketika suami memandang. Bu, tapi kadang gak boleh aduhnya daster cabai tahu saya sendiri. Nah itu masih yang dipakai Pak. Jadi kok bantu itu kece Al-Quran gak Bu, menyenangkan hati ketika suami memandang. Yunda ada budget cantik Bu agak ditambah sekali Pak. Itu gitu gak Bu? Iya. Ya, itu yang dirahmati Allah. Artinya apa Bu? Kedamaian hati, kebahagiaan dalam rumah tangga itu bayu-bayu. Ya Bu, iyo bayu-bayu. Ketika ibu mulai jago pagi, bismillahirrahmanirrahim, habis sholat mampuin lagi kopi, ya Bu, mantan anak sekolah, pailo karajo, beku pulang lo balik, mohon maaf Pak, kami ibu-ibu kok Pak memang super sebenarnya. Urang lalu jago, kami lah jago Pak. Urang alah lalok, kami alah lalok lah. Iya Bu, iya. Tapi apa kata Allah?
Kalau patuh dan taat kepada suami, silakan besok masuk dari pintu surga manapun yang kita inginkan. Subhanallah. Jadi ya Pak Adu, seluruh yang kita lakukan dalam rumah tangga insya Allah akan menjadi amal ibadah ketika kita ikhlas. Yuk manggarutu bana wak bu kan dikarajon dulu nyo. Tidak iya tuh bu, bangka lamari awakku buan hari ibu perasaan deh buang. Itu misalnya, nyo kan dikarajon dulu nyo bu. Lebih baik Bismillah kita. Jadi bukan rahmat Allah. Habis subuh tuh, kok dapet lah bu. Setelah kita sholat subuh, kita afirmasi diri kita ibu-ibu. Apa afirmasi diri? Kita kecean. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hariku insya Allah ambo sehat, ambo bahagia, ambo ikhlas menjalankan karajo wara saking insya Allah aku datang kok. Ya bukan apa? Pikiran kita itu magnet. Pikiran kita itu magnet Pak. Kalau lah dimulai habis subuh mangka bu, sakit hati, tensi naik, lutut sakit, hati awak sakit, penyakit banyak. Darah alam. Iya, yang Pak 50.000. Undi Pak kok zaman kini 50.000 tuh Pak. Pak kami ke Pasasan Kumbang, mungkin ladoan ada dapat di bawahnya nabu. Pak kecil udah 50.000 nggak dibalik kok. Lado sekian, bawang sekian, minyak sekian, lauk sekian, seungguk. Iya kan bu? Nah, kata Allah dalam Al-Quran, kewajiban suami memberi nafkah adalah sesuai dengan kemampuannya. Tapi imam sahur Pak? Dukung, tidak ada sahur dong. Itu segitu-segitunya misalnya. Karena rezeki Allah yang atur. Tapi berusaha. Iya, jadi kalau tidak cukup bu, kalau tidak cukup sekilo indah lah. Lado saon, bawang saon, minyak saon, atau saperangke, lado saon akan digorengnya. Insya Allah 50.000 tadi akan menjadi berkah untuk rumah tangga kita. Seperti itu ibu rahmati Allah. Jadi kok basiaraan gitu bu, siang malam basiara kalau bilo gitu gak bahagia bu. Karena apa bapak ibu yang rahmati Allah? Ukuran bahagia tuh tidak hanya sanang bu. Iya bu. Babiti banyak sanang dapat, sanang. Dapat istri rancak, sanang. Anak-anak rancak-rancak, sanang. Tapi ketenangan itu ada pada batin. Ikhlas, sabar, di situ letak kebahagiaan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dunia pun sudah di awal itu. Ya, yang penting kita berusaha. Karena tuntunan agama kita seperti itu. Fa idza qudiyatis sholata fantashiru fil ardh yabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Jika selesai sholat, bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah, ingat Allah banyak-banyak. Ibu ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang nggak Pak, dunia aku rasanya singkit. Nggak iya tuh Pak. Mungkin apa masih takana masuk main-main, mandi-mandi ke batang air. Iya bu, inget gitu bu. Kami masih tak inget tuh bu. Masuk kita ketek, masuk TK, sekolah, masih takana sadonya bu. Rupanya kini kok tagak awak bu anak ada pada awak sadonya. Tinggi-tinggi, umur sampai puluh, kok jatah hidup 80 berarti lah separuh jalan. Nggak iya tuh bu, lah separuh jalan. Dalam hidup kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muhasabahku kok sampai setiap hari gitu bu. Dari jam subuh tadi ya, ini kalau lo balik mana banyak, berang kan banyak, atau lain banyak sana nanti. Ya bu ya, karena apa? Marah-marah itu dosa nggak bu? Dosa. Itu baru nak kaberang yang narimu perasaan kodo misalnya. Ya itu kita kendalikan dengan ibadah tadi Bapak Ibu. Kok mangka bu ambil uduk? Iya Pak. Kok mangka Pak? Kita ambil uduk, bawa sholat sunat, indahnya sudah do, bawa mengaji. Karena apa? Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu obat untuk kita. Tapi kalau dipaturin hati mangka tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumah tangga kita rusak. Ya bu, anak-anak menjadi korban. Itu real itu bu. 700 kasus. Aku bisa nyedang kecil itu nih. Kenyataan yang ada itu nanti tercatat mabukan alun lain ya tidak melaporkan perceraiannya ke pengadilan.
Sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika nanti di yaumil akhir, apa kata Allah? Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, mereka akan bergembira dengan keluarga yang dulu sama-sama beriman ketika hidup di dunia. Dan orang-orang yang menerima catatan amal dari sebelah kiri, dia akan kecemasan dan menderita dengan keluarganya yang dulu sama-sama kafir kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Besar tanggung jawab kita untuk hidup di dunia ini, terutama melindungi keluarga kita dari api neraka dan azab akhirat nantinya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam berapa kita sholat Pak? Jam sampai, masih bisa 5 menit lagi. Jangan sampai ada. Ya, jadi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita cari, kalau dalam kajian fikih itu ada bab munakahat, panjang kajiannya sebenarnya Bu. Karena waktu kita memang singkat, mungkin sakit SPT, sedang Bu. Nah, kita sebenarnya tahu tadi bahwa menikah itu sunatullah. Ya Bu ya, sunatullah. Artinya apa? Semua yang kita lakukan dalam kehidupan berumah tangga akan menjadi ibadah. Semuanya akan menjadi ibadah. Walaupun mungkin ibadah mahadah itu sholat, puasa, zakat, haji dan segala macam, tapi semua aktivitas kita ibu-ibu akan menjadi ibadah. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu, mohon maaf mungkin sedikit Pak, terkait dengan masalah perkawinan ini yang terkadang di buku nikah itu ibu-ibu, mohon maaf, di buku nikah itu kan ada sirat kali talak Pak. Kadang ada orang salah memahami. Di situ kan berbunyi, nah Pak, kalau dalam waktu 6 bulan tidak diberi nafkah misalnya, atau 2 tahun berturut-turut ditinggal dan ada kabar berita, disiksa lahir batin, kekerasan fisik misalnya atau psikis, ya bukan ditandatangan dari suami itu bukan. Maka jika istri saya tidak reda dan dia mengadukan ke pengadilan agama, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Nah mohon maaf Bu, mungkin di tempat itu ada kejadian, tapi di sebarang situ Bu ada kejadian Pak yang suaminya pengen merantau misalnya. Suami merantau, dapet kabar-kabar angin, bahasa suami pula nikah dengan orang lain di rantau misalnya. Nah mohon maaf Bu, kadang dek nafkah ndak ada, lain nafkah lahir ndak ada, nafkah batin ndak ada, kabar berita ndak ada, ndak den lo kada gitu-gitu, den bisa lo baraki gini. Mohon maaf Pak, yang tertulis di belakang buku nikah tuh Bu indah terjadi dengan sendirinya dong. Ini rukun tuh Bu, makasihnya indah putus perkawinan tuh dengan sendirinya. Itu sebenarnya Pak. Jadi kalau ada di lingkungan kita Bu yang kita tahu, misalnya Bu melapor dulu ke pengadilan agama. Karena perempuan tidak punya hak untuk menceraikan. Nah, ya Pak. Dan ada hak kami manusia Pak. Walaupun satiwari carenden misalnya kan apa indah amuh dong, indah akan cara itu mau sarupun batung lah gak jadi. Iya, karena talak itu hanya hak suami. Nah, di balik buku nikah tadi itu Bapak Ibu, pengadilan memberikan kewenangan, suami memberikan kewenangan kepada pengadilan kalau istri sudah disiksa lahir dan batin misalnya, ya Bu ya, ndak takau ledo, boleh mengajukan ke pengadilan agama, itu namanya huluk dalam bahasa fikih atau bahasa kitanya cerai gugat. Ibu ya cerai gugat, jadi tidak putus dengan sendirinya. Artinya apa Ibu? Tidak boleh dosi istri tadi menikah saja dulu dengan laki-laki lain tanpa ada putusan pengadilan agama, haram hukumnya. Maka waktu itu Bu jangankan terikat tali perkawinan, dalam masa idah saja gitu Bu tidak boleh dipinang doh. Dalam masa idah Bu alhamdulillah dipinang ledo. Masa idah Bu macam-macam aku kok ditinggal mati suami sampai bulan 10 hari. Kalau kita masih produktif misalnya Bu masih haid, kita 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau ibu-ibu yang usia lanjut misalnya 3 bulan, berbeda-beda tuh Bu. Kalau perempuan hamil idahnya sampai anaknya lahir. Nah dalam masa idah saja tidak boleh dipinang do Bu, apalagi waktu menikah masih terikat tali perkawinan. Jadi ibu dirahmati Allah, kalau nampak dek itu keluarga gitu, anak-anak gitu Bu lah merasa dek suaminya, tidak langsung ke pengadilan do Bu. Dalam Al-Quran diajar namanya ada hakam dari keluarga suami
dari keluarga istri kok diawak tuh nenek mama apa di payuan dulu, jangan langsung ke pengadilan. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Aghlatul halal 'ala Allahi apalah. Perbuatan halal yang Allah paling benci itu adalah perceraian. Sampai Abu nan haram tadilah dihalalkan, kini kan diharamkan lo balian. Kasihan anak-anak pasti menjadi korban. Kalau bapak ibu ya bisa lah, apa bisa lo cari istri balik, ibu bisa lo cari suami balik, tapi anak-anak kita menjadi korban. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan berumah tangga itu pakai moto Kang CK tadi itu kan moto boxer tuh buah. Mengalah bukan berarti kalah. Ya Bu, yang tunduk bukan berarti takluk. Gak bakal dong, sulit-sulit selangkah itu demi kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumah tangga kita ini akan menjadi surga, ya Bu. Walaupun kita hidup di pondok Bu, makan kita juabi kucu ubi jo sama lado tomat. Ketika ibu menghidangkannya dengan senyuman yang indah, abi ada si dua piring Pak. Oh, deh mana? Mulai sama lama, mulai selera lama. Iya Pak, Insya Allah Bu. Kita syukuri apa yang Allah berikan. Iya, kita syukuri apa yang Allah berikan. Yang penting kita berusaha, iya Pak. Yang penting mau sahur, karena perintah agama waktu itu. Abi sholat berdebar di muka bumi le. Cari karunia Allah, mau sahur le. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke Bapak Ibu, waktu sholat. Jadi ini yang perlu kita pahami tadi. Satu lagi Bu, walaupun ada peluang untuk menggugat cerai suami, tapi kita hati-hati. Ya Bu, kata Rasulullah, perempuan manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i tidak akan pernah mencium bau surga. Terang di Indo. Jadi apaan? Apa cina rahasia Pak? Rasulullah dulu kumrain waktu lanjutan hadisnya panjang. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Kalau dosa apa, kami tidak menanggung berapa? Tapi dosa kami apa menanggung? Jadi mana kurang fusakum walikum naran tadi. Jadi Bu, awak tolong apa kau Bu? Kita tolong suami kita untuk tidak menanggung dosa kita. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika seorang laki-laki sudah mendapatkan istri yang baik, maka sudah tertolong separuh agamanya. Subhanallah. Kita tolong Bu Ibu awak, beliau lah batulan tinggi mencari nafkah. Dosa awak kan beliau tanggung. Iya Bu, kita tolong dengan ibadah. Ya Bu, kita tolong dengan ibadah, kita doakan suami kita, rezekinya berkah, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang sakinah itu cinta Bu, ya cinta, kasih dan sayang. Kalau cinta itu buah fisik, mohon maaf Pak. Kalau hanya cinta Pak ke kami yang tidak juga bahagia. Kalau hanya cinta, karena cinta itu fisik, kami ibu-ibu kok Pak, wala baranak seberang, nah kurang rancak. Tambah cik lain, apalagi kadang sampai ampe, kadang kayak salon lah kayak ya Bu, kalau hanya cinta, tapi yang membuat rumah tangga bahagia itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasih dan sayang. Model apa ini ibu ada ibu kopi, ya Bu, bayu baik ke rumah saji, sudah tuh maraton sepanjang jalan ke pagi-pagi Pak, galak-galak bayu. Ya Bapak Ibu, insya Allah itu bagikan surga bagi kita. Semoga suami kita hari ini dan istri kita hari ini akan menjadi pendamping hidup kita nanti di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi yang mohon maaf Bu, kalau ada yang benar dari yang aku sampaikan tadi itu datangnya dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ada yang salah, abang mohon maaf. Dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.